Hai geng, selamat datang di Plot Story Channel. Setelah selesai permainan babak pertama, para pemain hanya tersisa setengah dari total peserta. Untuk pemain yang tereliminasi dan ditembak mati telah dikumpulkan oleh petugas untuk dikremasi. Gi-hun dan teman-temannya berkumpul. Di situ ada Sang-woo dan Ali yang sempat menyelamatkan Gi-hun saat permainan sebelumnya. Saatnya petugas mengumumkan hasil dari permainan babak pertama. Para pemain pun ketakutan dan ada yang memohon untuk dipulangkan. Namun sesuai perjanjian yang ditandatanganin peserta, tidak boleh berhenti dari permainan. Akhirnya Sang-woo mengusulkan diadakan voting suara karena para peserta tidak mau melanjutkan permainan dan sebagian lagi masih tetap mau melanjutkan. Petugas menyetujui usul tersebut dan diadakan voting suara. Namun ada bunyi alarm dari bola babi yang berisi uang hadiah yang sangat besar nominalnya. Di situ para peserta mulai ragu untuk berhenti dari permainan karena tergoda dengan hadiah yang besar. Sesuai kesepakatan, akhirnya voting suara dimulai dengan menekan tombol merah atau hijau. Gi-hun terpanggil dahulu karena dimulai dengan nomor urut terakhir. Dia menekan tombol merah dan berarti dia ingin berhenti dari permainan, disusul dengan peserta lainnya. Hasil voting suara pun keluar, hanya setengah dari peserta yang setuju untuk pulang. Akhirnya Gi-hun dan teman-temannya dipulangkan dengan mata tertutup. Sementara itu, Sang-woo berada di sebuah pasar tempat ibunya bekerja dan tidak sengaja bertemu dengan Gi-hun. Mereka akhirnya saling cerita permasalahan masing-masing, yang ternyata semua aset Sang-woo habis dan bahkan rumah dan toko ibunya juga jadi jaminan. Ditambah lagi hutang sampai 1 miliar won. Keadaan terpuruk juga dialami teman-teman Gi-hun lainnya. Waktu pun berlalu tanpa disadari Gi-hun bertemu dengan kakek Il-nam di supermarket. Kakek Il-nam bilang bahwa dia akan ikut permainan lagi karena baginya sama saja kalau sudah waktunya mati entah nanti atau sekarang, dikarenakan kakek Il-nam menderita tumor otak. Pernyataan kakek Il-nam membuat Gi-hun berpikir ulang untuk mengikuti permainan itu lagi. Karena kondisi keuangan keluarga Gi-hun terpuruk, ditambah lagi ibunya yang sakit-sakitan. Hwang Jun-wook, seorang polisi yang sedang mencari tahu keterkaitan kakaknya dengan permainan itu, bertemu dengan Gi-hun untuk menanyakan kebenarannya. Namun Gi-hun berbohong kalau pernyataannya di kantor polisi hanya iseng saja. Setelah sampainya di rumah, Gi-hun menemukan kartu nama yang diselipkan di pintu. Semakin bulat tekad Gi-hun untuk kembali ke permainan. Di pertengahan malam, Gi-hun dan teman-temannya di tempat yang berbeda sedang menunggu mobil penjemputan menuju lokasi permainan. Seperti sebelumnya, mereka dibius di dalam mobil dan tiba-tiba mereka sudah berada di lokasi permainan, sementara Junho mengikuti mobil tersebut. Sesampainya di lokasi permainan, polisi Junho menyamar menjadi petugas dan menempati kamar petugas sebelumnya. Seo Byuk menyelinap ke atap melalui toilet untuk melihat apa yang dilakukan para petugas. Dia menyium aroma manis dari gulali yang mencurigakan. Dengan demikian, dia menyimpulkan bahwa aroma manis tersebut untuk tantangan permainan babak berikutnya. Namun dia masih belum tahu tantangan permainan berikutnya. Hari baru telah dimulai, para pemain berkumpul untuk sarapan. Setelah itu pengumuman permainan babak kedua akan segera dimulai. Sesampainya di tempat permainan, semua pemain disuruh memilih simbol berupa simbol segitiga, lingkaran, bintang, dan payung. Gi-hun, Sang-woo, kakek Il-nam, dan Ali berpencar memilih simbol masing-masing sesuai arahan Sang-woo, supaya tidak memilih simbol yang sama. Waktunya mengambil benda bulat dan setelah dibuka ternyata berisi gulali dan jarum yang sesuai dengan simbol yang dipilih masing-masing peserta. Naas bagi Gi-hun karena pilihan dia simbol payung yang rumit untuk dipotong. Peraturan kali ini adalah memotong gulali sesuai simbol. Jika peserta mematahkan atau merusak simbol mereka, maka mereka akan tereliminasi. Hanya dengan waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan tersebut. Dengan penuh ketegangan, para pemain berlomba-lomba menyelesaikan tugasnya. Tiba-tiba suara tembakan beruntun memecahkan keheningan para pemain. Satu persatu pemain pun mati tertembak karena panik dan mematahkan bentuk gulalinya. Setelah waktu habis, Gi-hun dan teman-temannya berhasil dan kembali ke ruangan berkumpul.
Saatnya pengumuman hasil permainan babak kedua. Dari 187 pemain, ada 79 pemain yang tereliminasi. Dengan begitu, total uang hadiah akan terakumulasi menjadi bertambah jika ada pemain yang tereliminasi. Pembagian jatah makan kali ini hanya 1 botol minuman dan 1 telur rebus. Sengaja hanya sedikit makanan yang dibagikan, yang berakibat para pemain beradu kekuatan dan saling membunuh untuk menyingkirkan yang lemah sebelum permainan berikutnya dimulai. Gi-hun dan teman-temannya bergilir untuk berjaga pada malam harinya karena akan terjadi pembunuhan antar pemain. Sementara itu, petugas mengambil organ-organ tubuh para pemain yang mati untuk dijual dengan bantuan dokter peserta permainan dengan imbalan informasi tentang permainan berikutnya. Namun tak semudah yang dia kira karena harus bergabung dengan tim yang kuat. Malam kerusuhan pun terjadi dan banyak pemain lemah yang terbunuh. Pagi harinya Gi-hun terbangun dan pengumuman permainan ketiga akan segera dimulai. Permainan kali ini dengan mengumpulkan masing-masing 10 pemain. Gi-hun dan teman-temannya berpencar untuk mencari peserta yang mau masuk ke timnya. Permainan ini adu kekuatan, bagi yang kalah akan terjatuh ke lantai dasar dan mati saat itu juga. Selanjutnya giliran tim Gi-hun untuk memainkan tarik tambang dan ternyata tim lawannya lebih kuat. Kakek Elna memberikan strategi memainkan tarik tambang, yang lain meremehkannya namun diikuti tips tersebut sehingga tim mereka menang dan lagi-lagi selamat dari maut. Kesibukan terjadi di ruang kremasi. Para petugas memasukkan peti mati untuk dibakar dan mengambil organ-organ tubuh yang masih bisa diambil untuk dijual. Semua kejadian itu telah disaksikan oleh polisi Juno yang menyamar menjadi petugas. Di ruang pemain, Gi-hun dan teman-temannya menyiapkan diri untuk tugas malam. Sebelum lampu dimatikan, mereka bersiap untuk menghadapi penyerang pada saat jam tidur. Sirine berbunyi dan lampu menyala di pagi hari membuat para pemain tersentak, bersiap siaga menyambut permainan berikutnya. Sementara itu, polisi Juno berhasil menyelinap ke ruang arsip nama-nama pemain untuk mencari tahu keberadaan kakaknya. Itulah akhir cerita dari episode kali ini. Nantikan alur cerita episode berikutnya yang lebih seru dan menarik, yang pastinya akan membuat Anda semua penasaran dengan alur ceritanya. Channel ini dibangun untuk memanjakan Anda menikmati sinopsis alur cerita. Silahkan subscribe, like, share, dan komen apabila Anda menyukai channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.